Bas! Cahaya di belakangnya menghilang seketika. Setelah cahayanya menghilang, cahaya hitam melintas di mata Yuan Wang, lalu dia menutup matanya lagi. Dinding di depannya kembali kosong. Kakak, Fang Yu berdiri dari tanah dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Yang abadi di surga adalah yang abadi di surga, dan kekuatan mereka memang jauh lebih kuat daripada yang abadi di bumi. Penggunaan aturan mereka bisa dikatakan luar biasa. Fang Yu berkata dalam hatinya, dan banyak aturan diciptakan oleh aturannya sendiri, dan para kultivator biasa tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini dia Dao Tianxian. Suara Li Huoyu terdengar, He Dao adalah perpaduan Dao dan Dharma. Semua Dao dan Dharma yang telah Anda kuasai sebelumnya terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh Anda. Artinya, Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Artinya hukum pengoperasian He Dao Tianxian sama dengan menggunakan tangan dan kaki. Hukum tersebut sudah menjadi bagian dari tubuh fisik Tianxian, tangan. Li Huoyu berkata, untuk alasan ini, fondasi He Dao Tianxian sebenarnya diletakkan oleh hukum. Dibandingkan dengan kesenjangan antara alam kecil, perbedaan pro dan kontra dari hukum kontrol akan lebih jelas, dan akan menjadi jauh lebih jelas diperbesar. Misalnya, jika dua orang yang baru saja menjadi Dewa He Dao bertarung satu sama lain, orang yang menang pasti orang yang memiliki lebih banyak aturan dan lebih kuat. Atau, orang yang menguasai aturan hanya untuk menahan metode. Poin lainnya adalah bahwa sumber peri yang dibuka pada masa abadi bumi akan menyatu kembali ketika melangkah ke alam surgawi abadi. Ini juga merupakan bagian dari harmoni. Misalnya, 3 sumber abadi telah mengembangkan tubuh, hukum, dan jimat masing-masing. Setelah menjadi He Dao Tianxian, semua kelebihannya bisa ditampilkan sekaligus. Sepertinya para dewa memang sangat kuat. Ini hanyalah Dewa He Dao. Fang Yu mengangkat alisnya. Hanya saja, aku sudah banyak bicara, apakah menurutmu He Dao Tianxian masih tidak kuat? Li Huoyu berkata dengan marah, He Dao Tianxian adalah alam besar, ada yang kuat dan lemah, di antara dua He Dao Tianxian celahnya, mungkin lebih besar dari jarak antara semut dan manusia. Itu terlalu berlebihan, kan? Kata Fang Yu. Berlebihan. Kamu akan mengerti nanti, kata Li Huoyu. Oke, Fang Yu tidak bertengkar dengan Li Huoyu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Jalan Sinan. Jalan Sinan saat ini menjadi semakin kuat. Sepertinya dia cukup bangga. He Dao Tianxian, dia menggunakan hukum. Seperti kata pepatah, satu kekuatan melanggar 10.000 hukum, dan upaya besar menghasilkan keajaiban. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Mungkin karena niat membunuh pedang giok putih, dia tidak ingin terlibat dalam konfrontasi hukum dengan Sinan Dao. Ini tidak cukup langsung dan tidak cukup cepat. Biarpun dia baru saja menderita kerugian kecil, dia masih ingin menggunakan tubuh fisiknya dan pedang giok putih di tangannya untuk menghancurkan tubuh bulan merah Sinan Dao. Ledakan. Memikirkan hal ini, Fang Yu sedikit menekuk lututnya, dan menendang kakinya dengan keras. Memegang pedang giok putih, dia tiba-tiba melompat dan bergegas menuju Sinan Dao di langit. Sinan Dao menyilangkan tangan di depannya. Aku adalah bulan merah. Bas! Sinan Dao meledak menjadi cahaya merah yang menyilaukan. Pada saat yang sama, kekuatan ledakan bulan merah meledak ke arah Fang Yu. Kekuatan ini tidak hanya menyerang tubuh fisik Fang Yu, tetapi juga menyerang jiwa Fang Yu. Fang Yu pertama kali mengerahkan kekuatan naga dan burung phoenix, dan cahaya keemasan terang muncul di sekujur tubuhnya. Dia memegang pedang giok putih di tangan kirinya, dan tanda bintang berujung 5 di punggung tangannya bersinar dengan cahaya. Ungu, ledakan, kekuatan 10.000 cara dilepaskan, dan semuanya dituangkan ke dalam pedang giok putih. Ini adalah pertama kalinya menanamkan kekuatan 10.000 cara ke dalam pedang giok putih. Bum-bum, pedang Dewa Giok Putih yang telah menyerap banyak darah dan energi, bilahnya sudah ditutupi dengan mata merah. Setelah memberkati kekuatan 10.000 cara, ada cahaya ungu yang menyilaukan. Cahaya ungu mekar, kuat. Bas! Jalan Sinan di depan berubah menjadi bulan merah, melepaskan satu demi satu kekuatan kuat bulan merah. Kakak, cahaya keemasan di permukaan tubuh Fang Yu berkedip-kedip, dan jiwa terasa bergetar jelas. Tapi dia tidak mundur, dan tampak tidak terpengaruh, dan terus berlari ke depan. Segera, dia dengan paksa bergegas ke pusat cahaya, di depan Sinan Dao. Fang Yu diselimuti cahaya keemasan, tetapi pupil matanya bersinar merah darah. Menghadapi Sinan Dao yang berubah menjadi bulan merah di depannya, dia mengangkat pedang giok putih,
matanya dingin, dan dia menebasnya dengan satu pedang. Ledakan, bila pedang itu melintasi langit, dan terdengar suara nyanyian dan retakan pedang yang kuat. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Cahaya ungu mekar, dan pada saat yang sama ia membawa maksud pedang yang luar biasa dari pedang giok putih itu sendiri. Energi pedang yang sangat ganas meledak di udara. Bulan merah tempat Sinandao berubah hampir seketika, terpotong berkeping-keping oleh pedang ini. Boom! Aura pedang membentang ribuan mil, jika lampu merah melaju ke depan, meninggalkan retakan yang dalam di tanah. Dari sudut pandang luas, pedang ini langsung memotong taman Tianzong yang melingkar menjadi dua dari tengah. Retakan besar muncul di tanah, dan asap mengepul. Tekanan yang dikeluarkan oleh bulan merah asli tiba-tiba turun drastis. Fluktuasi nafas ini juga bisa dirasakan di luar Tianzong Yuan. Para biksu surgawi yang ingin mendekati Tianzong Yuan untuk menyaksikan pertempuran, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berhenti. Adapun penonton di Tianzong Yuan, pertama, mereka takut melepaskan sejumlah besar kekuatan kultivasi untuk melindungi diri mereka sendiri. Wajah mereka hanya rasa terkejut yang tersisa. Saat Anda mengangkat kepala dan melepaskan kesadaran spiritual Anda dapat menangkap sosok emas cerah di langit itu adalah Fang Yu. Saat ini, Fang Yu masih memegang pedang giok putih di tangan kirinya. Seluruh lengan kirinya bersinar dengan cahaya ungu, terus menyebar. Jejak bintang berujung 5 di punggung tangan berkedip-kedip, melepaskan semburan aura yang kuat. Sepertinya kekuasaan memang bisa melanggar hukum. Tentu saja, mungkin juga hukum orang ini kurang kuat. Fang Yu berkata dalam hatinya. Si Nanyong di belakang baru saja pulih dari luka di dadanya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke depan Fang Yu. Dia bisa merasakan aura milik Sinandao menjadi jauh lebih lemah. Wow, saat ini, di posisi samping, sosok Sinandao muncul. Saat ini, dia telah kembali ke penampilan aslinya, dan dia tidak lagi memiliki nafas setengah bulan merah. Wajah Sinandao tidak berdarah, dagu dan bajunya berlumuran banyak darah, dan rambutnya berantakan. Dia memandang Fang Yu, kaget. Ketika Sinanyong melihat situasi di Sinandao, jantungnya melonjak dan ekspresinya berubah drastis. Tubuh bulan merah rusak. Teknik bulan merah yang diciptakan oleh kerja keras hidup Sinandao, tubuh tuan yang paling kuat, tubuh bulan merah, hancur dalam waktu 1/4 jam yang singkat ini. Hasil ini hampir setara dengan mengumumkan kekalahan Jalan Sinan. Sinandao kalah, dan Sinanyong yang tertusuk di dadanya sebenarnya juga dikalahkan. Dua dewa klan Sinan, kekalahan sudah ditentukan. Fang Yu berbalik dan melihat ke arah jalan. Sinan, nyengir lebar, memanggil. Detik berikutnya, dia bergegas ke jalan Sinan, mengangkat pedang giok putih di tangannya. Sinandao sudah sangat lemah, dan sulit untuk menghindarinya lagi. Mengapa membunuh mereka semua? Saat Fang Yu hendak bergegas ke jalan Sinan, sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Suara ini sepertinya hanya sampai ke telinga Fang Yu. Terburu-buru membunuh. Fang Yu mengerutkan kening, memandang jalan Sinan di depan, dan terus berlari maju tanpa stagnasi. Bunuh Sinandao, kamu tidak akan mendapat manfaat apapun. Suara rendah itu terdengar lagi. Wow! Fang Yu mengabaikan suara ini sama sekali dan bergegas menuju Sinandao. Di depan Sinandao, pedang giok putih di tangannya langsung ditebas. Bas! Pada saat ini, tanda abu-abu muda muncul dari ketiadaan dan muncul di depan Sinandao. Pedang ilahi giok putih Fang Yu jatuh dan meledak di rune ini. Cahaya rune mekar, melepaskan lapisan gulungan segel, memutar bilah pedang giok putih. Pada saat ini, kekuatan yang diberikan Fang Yu pada pedang ilahi giok putih langsung ditransfer keluar. Bahkan aura pedang yang dikeluarkan oleh pedang ilahi giok putih itu sendiri ditutupi oleh gulungan segel. Berdengung, pedang giok putih itu bergetar. Fang Yu memegang gagang pedang ilahi giok putih, mengangkat kepalanya, dan menyipitkan mata untuk melihat tinggi ke langit. Tidak ada sosok yang terlihat. Sinandao memanfaatkan kesempatan ini dan segera melangkah mundur untuk memperlebar jarak. Saat ini, situasinya sudah sangat salah. Pandangan Sinandao terhadap Fang Yu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Penuh dengan keterkejutan, keengganan, rasa malu, dan ketakutan yang mendalam. Tubuh bulan merah tentu tidak terkalahkan. Tapi di depan lawan dari alam dan level yang sama, tubuh bulan merah pasti akan memberinya keunggulan mutlak. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia, yang telah bergabung dengan bulan merah, akan dihancurkan dengan mudah oleh Fang Yu.
Saat pedang itu ditebas, dia bahkan merasakan nafas kematian. Jika dia tidak langsung meninggalkan bulan merah, dia akan mengikuti bulan merah dan hancur bersama. Pengalaman ini terlalu mendebarkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana suku manusia bisa menguasai kekuatan sekuat itu? Dari mana asal pedang, tombak, dan nafas kuno di tangannya? Siapa dia? Mata Sinan Dao terbuka lebar, matanya terus berkedip. Di sisi lain, Sinan Yong juga shock dan tidak pergi dalam waktu yang lama. Seluruh Tianzong Yuan kembali terdiam aneh. Semua penonton telah mundur keluar Tianzong Yuan. Namun nyatanya, Taman Tianzong yang besar hampir hancur. Tuan, Sinan Ming dan anggota sambungan langsung klan Sinan lainnya, mata mereka terkejut dan tidak bisa dipercaya. Mereka dapat melihat bahwa situasi Sinan Dao saat ini tidak begitu baik. Nafas bulan merah telah hilang sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pedang Fang Yu sebelumnya membuat Sinan Dao rugi besar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa? Sinan Ming mundur beberapa langkah, wajahnya sangat jelek, dan tubuhnya gemetar. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dua pilar Sinan Dao dan Sinan Yong bukanlah akhir dari lawan Fang Yu. Tidak mungkin, sama sekali tidak ada kemungkinan hasil seperti itu. Klan Sinan mereka adalah klan berjasa terkuat di dinasti Genji, dan tidak akan dikalahkan oleh manusia. Bunuh dia, Paman, Sanyai, kamu pasti bisa membunuhnya, Sinan Ming meraung dalam hatinya dengan mata merah. Di arah lain, Han Miaoyi juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dia merasakan nafas yang familiar. Itu kakeknya, nafas Han Dingtian, kepala prefek. Di wajah Han Miaoyi yang sempurna, kulitnya sedikit berubah, dan kesadarannya mengunci Fang Yu di udara di pusat Tianzong Yuan. Melihat pedang Fang Yu melilit gulungan segel, hatinya terkejut. Kakek, menembaknya. Jika Anda menembak saat ini, apakah Anda akan berdiri di sisi berlawanan dari Fang Yu? Faktanya, Han Miaoyi masih memiliki banyak hal untuk dijelaskan kepada Han Dingtian, dan juga ingin berkomunikasi dengan Fang Yu sebentar. Dengan cara ini, pertempuran yang tidak perlu dapat dihindari, namun kedua belah pihak dapat bekerja sama. Tapi masalahnya adalah dalam situasi ini, dia tidak bisa maju untuk berbicara. Hal ini membuatnya merasa cemas dan tidak nyaman. Di Tianzong Yuan, Fang Yu tidak peduli dengan jalan Sinan yang ditinggalkannya. Jika kamu ingin mencegahku membunuh Sinan Dao, sebaiknya kamu muncul. Kalau tidak, Sinan Dao tetap harus mati. Wajah tanpa ekspresi Fang Yu menggunakan kesadaran ilahi yang menyebar untuk mengirimkan suara. Pedang giok putih di tangannya masih bergetar. Ledakan, Fang Yu mengepalkan pedang ilahi giok putih, menanamkan energi sejati di dalam, menyebabkan ledakan keras. Gulungan segel yang terjalin pada pedang Dewa Giok Putih langsung diledakkan. Aura pedang dari White Jade Excalibur dipulihkan kembali, dan niat pedangnya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Saya Taisi, Han Dingtian. Pada saat ini, suara pelan terdengar lagi, saya berusaha mencegah Anda membunuh Sinan Dao. Saya tidak ingin berkonflik dengan Anda, tetapi saya ingin membantu Anda semaksimal mungkin. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, bantu saya. Apa yang bisa saya bantu? Kekalahan Sinan Dao dan Sinanyong sudah ditentukan. Jika kamu membunuh mereka, itu hanya akan menimbulkan sensasi naik turun di kota raja. Lalu, untuk menemukan wajahnya, Raja Yuan pasti akan memulai pengepungan dan penindasan melawanmu. Saat itu, kalian akan menjadi musuh di seluruh dunia. Dingtian berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa membunuh Sinan Dao dan Sinanyong, serta Raja Yuan. Adapun musuh selain Raja Yuan Shit, jawab Fang Yu. Kamu memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Aku sangat mengagumimu. Han Dingtian berkata, tetapi jika Anda berpikir Yuan Wang dan Sinan Dao Sinanyong memiliki kekuatan yang sama, maka Anda salah. Han Dingtian nada suaranya tenang, dan dia berkata. Fang Yu menyipitkan matanya. Di seluruh dinasti Genji, saya paling mengenal Raja Yuan. Saya dapat memberitahu Anda tanpa berlebihan bahwa Raja Yuan ingin membunuh Sinan Dao dan Sinanyong. Ini hanya masalah menjentikkan jari, kata Han Dingtian. Fang Yu masih tidak berbicara. Raja Yuan telah memurnikan darahnya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia telah mencapai tubuh Raja Surgawinya. Selain itu, hukum pamungkas yang dia kuasai juga telah dikembangkan hingga sukses besar. Nada suara Han Dingtian menjadi serius, dan berkata, Yuan Wang hari ini sangat kuat.
Omong-omong tentang semua ini, kamu hanya ingin menarikku untuk bertarung melawan Raja Yuan bersamamu. Fang Yu berkata, saya pernah mendengar cucu Anda menyebutkan hal ini sebelumnya. Kalau begitu, ini agak aneh. Karena Raja Yuan sangat kuat, maka dia ingin menyingkirkanmu. Kenapa kamu tidak membunuhmu secara langsung saja? Maka jumlahnya akan 100. Yang diinginkan Raja Yuan adalah menguasai dunia, tapi jika dinasti sebesar itu ingin memegangnya dengan kuat di tangannya, selain kekuatan, keyakinan juga sangat penting. Jika dia membunuhku secara langsung, seluruh dinasti Genji akan melakukannya, pasti akan berantakan. Han Dingtian menjawab, tidak ada yang bisa menjamin bahwa saya akan menjadi diri saya yang berikutnya. Lagi pula, aku dulunya adalah bawahan Yuan Wang yang paling terpercaya dan orang yang paling banyak membantunya. Dia bahkan bisa membunuhku tanpa ragu, jadi siapa yang berani mengikutinya? Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengangguk, dan berkata, masuk akal. Untuk mengatakan itu, yaitu, dia hanya bisa membunuhmu secara rahasia, dan mencari alasan lain untuk menjelaskannya. Ya, dia sebenarnya sudah mencobanya, hanya saja aku sudah menyelesaikannya beberapa kali, dan aku hampir tidak memberinya kesempatan sekarang. Han Dingtian berkata, tentu saja, dia menciptakan banyak peluang, misalnya, hari ini, izinkan saya datang untuk menangani masalah ini. Saya pikir dia seharusnya membayangkan adegan kematian saya di tangan Anda. Berbicara tentang ini, nada suara Han Dingtian penuh dengan ketidakberdayaan. Tapi itu semua masalahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Fang Yu berkata, saya membentuk aliansi dengan Anda. Ini murni karena saya membantu Anda secara sepihak. Saya tidak ada gunanya. Kamu membentuk aliansi denganku, dan urusan hari ini akan memiliki akhir yang sangat baik. Kamu tidak akan menjadi musuh publik seluruh dinasti Genji. Han Dingtian berkata, dan kita berdua akan berurusan dengan Raja Yuan bersama-sama. Saya dapat membayar apa yang Anda inginkan. Anda adalah ras manusia, dan cucu saya Miaoyi juga ras manusia. Saya tidak pernah menolak ras manusia. Saya pikir, kita memiliki dasar untuk kerjasama. Berurusan dengan Yuan Wang, mata Fang Yu berkedip. Setelah dia datang ke benua Yunyu, yang paling dia inginkan adalah informasi tentang umat manusia. Taisi ini, seharusnya bisa memberinya banyak informasi yang dia butuhkan. Namun dalam situasi saat ini, jika Anda terus membunuh, itu berarti membunuh klan Sinan, lalu menghadapi klan besar lainnya, dan kemudian melawan Yuan Wang. Itu juga merupakan pilihan untuk membunuh sepenuhnya dan membuat jalan berdarah. Hanya saja terkesan gegabah dan lugas, sehingga banyak peluang yang hilang. Bekerja sama dengan Han Dingtian sepertinya merupakan cara yang lebih cerdas dan dapat memberikan manfaat lebih. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu memandang jalan Sinan di depan. Saat ini, dia siap menyetujui permintaan Han Dingtian. Ledakan. Pada saat ini, energi sihir yang kuat namun panas tiba-tiba meledak dari belakang. Sinanyong tiba-tiba melakukan kekerasan, dan meledakkan segel Prancis. Fang Yu berbalik dan melihat ke arah Sinanyong, matanya dingin. Di pupil matanya, cahaya merah berdarah muncul lagi. Wow, sosok Fang Yu bersinar, berubah menjadi cahaya kemasan. Boom, sihir yang diledakkan oleh Sinanyong meledak di udara. Nafas para dewa masih dikeluarkan. Fang Yu bergegas ke depan Sinanyong, pedang giok putih di tangannya bersinar. Hukum sumber seismik. Sinanyong menggunakan hukum ini lagi untuk tiba-tiba melepaskan medan kekuatan yang kuat, mencoba memaksa Fang Yu mundur. Pedang giok putih di tangan Fang Yu mengeluarkan semburan darah. Di bawah niat pedang yang kejam, kekuatan naga dan Phoenix juga diberkati. Ledakan, bayangan naga samar muncul di bilah pedang dewa giok putih. Mata Sinanyong melebar, dan dia ingin menggunakan hukum ruang untuk menghindar lagi. Tapi kali ini, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah terkunci. Hatinya kaget dan dia menatap Fang Yu di depannya, matanya membelalak. Tadi ku bilang, hukum ruang angkasa akan meninggalkan jejak. Mudah bagiku untuk memprediksinya. Mata Fang Yu dingin, dan sudut mulutnya melengkung. Pedang giok putih di tangannya menebas kepala Sinanyong di udara. Jangan, di belakang, cantus Sinandao hendak terbelah, meraung, melepaskan kekuatan abadi dari seluruh tubuhnya, mencoba menghentikan Fang Yu. Namun, semuanya sudah terlambat. Pedang giok putih Fang Yu segera terpotong. Medan gaya yang dilepaskan dari tubuh Sinanyong langsung dipaksakan. Kemudian, mulai dari atas kepala,
seluruh tubuh dipotong oleh pedang giok putih. Bang Long, tubuh Sinanyong hancur, dan kekuatan abadi di tubuhnya meledak. Tetapi juga pada saat ini, nafas miliknya lenyap sama sekali. Ledakan, pusat Tianzongyuan meledak, dan tanah di seluruh area itu hancur. Bahkan di luar Tianzongyuan, Anda dapat merasakan hembusan nafas ini, yang sangat menakutkan. Bising, sejumlah besar energi darah diserap oleh pedang giok putih. Mata Fang Yu dingin, menghadapi energi magis yang diledakkan oleh Xianli, dia tidak bergerak, tetapi pakaian peri di tubuhnya berkibar. Sinan Yong, dia meninggal. Sinan Yong dari tingkat keabadian surgawi benar-benar mati. Sebelum meninggal, dia bahkan tidak sempat berteriak. Sinan Dao di belakang melihat pemandangan ini, matanya melebar dan tubuhnya menegang di tempatnya. Fang Yu berbalik dan melihat ke arah jalan Sinan. Membunuh satu juga membunuh dua juga membunuh. Sekarang setelah kamu melakukannya, maka tebaslah kedua dewa klan Sinan bersama-sama. Wow, Fang Yu bergegas menuju jalan Sinan. Sinan Dao pulih, membuka mulutnya, meraung, dan melepaskan kekuatan abadi dari tubuhnya. Tetapi ketika Fang Yu benar-benar mendekat, dia menemukan aumannya tampak sangat rapuh. Dia merasakan datangnya kematian. Mata Sinan Dao membelalak, matanya ngeri. Dia tidak ingin mati. Dia adalah makhluk surgawi, dia akhirnya menjadi makhluk surgawi. Dia tidak akan pernah mati seperti ini. Namun, dia tidak punya peluang untuk melarikan diri. Fang Yu tiba di depannya hampir seketika. Excalibur giok putih dibangkitkan. Aku tidak akan mati. Sinan Dao meraung, dengan kedua telapak tangan terbuka, menepuk dada Fang Yu. Fang Yu tidak mengelak, cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Di saat yang sama, pedang giok putih di tangannya tiba-tiba ditebas. Ledakan, telapak tangan Sinan Dao membentur dada Zhong Fang Yu. Pedang giok putih di tangan Fang Yu juga ditebas. Tubuh Sinan Dao terbelah di udara dan hancur. Dan Fang Yu, yang dipukul olehnya, baru saja mundur sejauh tertentu, dan cahaya keemasan di dadanya berkedip-kedip. Itu bukan masalah besar. Bang Long, kematian Sinan Dao sekali lagi menyebabkan ledakan di Tianzongyuan. Desir-desir, Excalibur giok putih sekali lagi dengan rakus menyerap darah. Dalam prosesnya, darah di bilahnya menjadi semakin banyak, dan niat pedang menjadi semakin kuat. Tapi di saat yang sama, bilahnya sendiri menjadi semakin transparan dan putih. Apakah ini menggunakan darah untuk mengangkat pedang? Fang Yu melihat pedang Dewa Giok Putih di tangannya, hatinya sedikit bergerak. Dengan kata lain, semakin banyak makhluk yang dibunuh dan semakin banyak ki darah yang diserap, pedang Giok Putih akan menjadi lebih tajam dan kuat. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah hal yang jahat. Namun di tangan Fang Yu, sifat jahatnya sulit untuk berperan. Fang Yu tidak akan terpengaruh. Boom! Daerah di mana Tianzongyuan berada masih terguncang. Dan di luar Tianzongyuan, kelompok anggota langsung klan Sinan itu mengalami kelesuan. Terutama kepala Si Nanming, matanya sebesar lonceng tembaga, dan mata merahnya sangat jelas terlihat. Tapi di matanya, dia telah kehilangan ekspresinya saat ini, dan hanya kengerian dan sulit dipercaya. Sinan Dao, Sinan Yong, dua pilar marga Sinan, baru saja tumbang. Mereka mati, mereka mati. Ini tidak mungkin, ini adalah bajingan dari klan Sinan mereka. Bagaimana bisa pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi mati dengan mudah? Itu tidak mungkin. Si Nanming menjadi gila, matanya berdarah dan wajahnya berkedut. Di belakangnya, banyak anggota klan Sinan yang telah pulih dari ingatannya telah menangis putus asa. Kematian Sinan Dao dan Sinan Yong, berarti klan Sinan akan melemah bahkan runtuh mulai hari ini. Mustahil, mereka masih hidup, paman dan majikan ketiga tidak akan mati. Ayo maju membantu paman dan majikan. Ketiga, cepat, cepat. Si Nanming meraung, melepaskan kekuatan perinya dan bergegas ke kedalaman dari surga. Banyak keturunan langsung di belakang bahkan tidak bereaksi, dan Si Nanming telah menghilang. Mereka hanya ingin berteriak dan sudah terlambat, sehingga mereka hanya bisa membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Desir, kecepatan Si Nanming sangat cepat, dan basis budidayanya dilepaskan sepenuhnya. Hah, seseorang akan datang untuk mati. Fang Yu merasakan napas Si Nanming dan berbalik untuk melihat ke arah Si Nanming. Manusia ayam, aku ingin mengambil nyawamu dan membalaskan dendam kedua saudaraku. Si Nanming meraung dengan mata merah. Fang Yu melihat ke arah bergegasnya Si Nanming,
dan memegang pedang giok putih. Bas! Tanda bintang berujung 5 di punggung tangannya menyala, berkedip ungu. Kemudian, sebuah pedang dicoret. Wow, bentuk setengah bulan mengandung energi pedang dengan kekuatan 10.000 cara, meledak. Boom! Aura pedang yang menakutkan, dengan aura ganas yang tak ada habisnya, meledak ke arah Si Nanming. Si Nanming awalnya tampak galak dan penuh kebencian. Pada saat Jian Qi tiba di depannya, dia sepertinya bangun dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Menghadapi kekuatan 10.000 cara, dia tidak punya cara, tidak ada perlawanan. Ah! Jian Qi meledakkan tubuh Si Nanming, dan pada saat yang sama menghilangkan tangisannya. Hampir dalam sekejap, tubuh Si Nanming dihancurkan oleh pedang Qi dan dimusnahkan di udara. Boom boom boom! Pedang Qi terus bergerak maju dan horizontal, meledakkan dunia. Fang Yu menyingkirkan pedang ilahi giok putih, dan kemudian menyingkirkan pedang kekerasan di sekitarnya. Pada saat ini, Tianzongyuan yang cantik dan asli, sedang berantakan. Tanahnya penuh dengan retakan dan jurang besar, membentang tepat di luar Tianzongyuan. Dengan Tianzongyuan sebagai pusatnya, ratusan mil telah terkena dampaknya, yang sangat mengejutkan. Dan ini dilakukan di bawah batasan kota raja. Beberapa dari lebih dari 200 keturunan langsung klan Sinan langsung berlutut di tanah sambil menangis dan menangis. Banyak anggota sambungan langsung melarikan diri dengan panik dan meninggalkan daerah Tianzongyuan. Di sisi lain, Han Miaoyi dan kelompok penjaga yang melindunginya, juga mengalami keterkejutan yang tak terhingga. Jalan Sinan, Sinanyuan, Sinanming, Sinanzeng, Sinanyuan. Fang Yu, ras manusia, membunuh inti terpenting klan Sinan hanya dalam 1 hari. Klan Sinan yang telah kehilangan inti ini, telah ada di hanya nama. Saat ini, Han Miaoyi memahami sumber kepercayaan Fang Yu. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran jika Raja Yuan tidak menganggapnya serius. Semoga kakek tidak menjadi musuhnya, kata Han Miao dalam hatinya. Adapun daerah Wangcheng di luar Tianzongyuan, setelah merasakan Sinan Yong, nafas Sinan Dao menghilang satu demi satu, mereka semua tercengang. Setelah aura surgawi mencapai puncaknya, tiba-tiba aura itu menghilang saat kekuatan mengerikan meletus. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu pertempuran akan berakhir setelah kekuatan itu meletus. Hasil pertempuran, sudah jelas. Ini, bukankah mungkin, kedua dewa klan Sinan, dikalahkan. Para biksu klan surgawi yang merasakan aura yang melonjak itu sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Fang Yu menyingkirkan pedangnya, melihat ke atas ke udara, tersenyum dan berkata, aku seharusnya tidak menyalahkanku. Aku sudah berjanji padamu untuk tidak membunuh mereka, tetapi mereka bergegas untuk mati. Aku tidak bisa berdiri di sini dan dipukuli dengan sia-sia. Han Dingtian tidak mengatakan apapun sejak pemberontakan Sinanyong yang tiba-tiba. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Fang Yu, nada suara Han Dingtian tidak berdaya, dan berkata, masalahnya sudah pada titik ini, tidak perlu membahas apakah akan membunuh atau tidak. Lalu apa yang kamu inginkan? Lakukan selanjutnya. Apakah kamu ingin melakukannya, atau kamu harus mengikuti pernyataan sebelumnya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Tentu saja aku tidak akan mencari kemungkinan menjadi musuhmu. Han Dingtian menjawab, tetapi sekarang situasinya sedikit lebih rumit, dan Anda mungkin perlu bekerja sama dalam sebuah drama. Apa metode aktingnya? Fang Yu bertanya. Raja asal-usul harus memantau semuanya, bahkan jika dia tidak muncul, dia tahu apa yang terjadi saat ini. Han Dingtian berkata, oleh karena itu, kita perlu bertarung satu sama lain, dan dalam proses bertarung satu sama lain, perlahan-lahan tinggalkan kota, dan akhirnya, aku terluka, kamu melarikan diri. Setelah kamu meninggalkan kota kerajaan, langsung pergi ke selatan sampai kamu benar-benar bebas dari aturan pembebasan kota kerajaan. Lalu, aku akan mengirim bawahanmu untuk menemuimu, dan kemudian mengirimmu ke rumah Taisi. Di saat itu, kita akan mendiskusikan tindakan pencegahan yang spesifik. Petik 2. Ya, Fang Yu mengangguk. Dia tidak pergi ke rumah Mahaguru untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi Raja Yuan. Alasan utamanya adalah mencari kesempatan untuk menanyakan informasi lebih lanjut kepada Han Dingtian tentang benua Yunyu. Ini yang paling penting. Kalau begitu mari kita mulai, bertindak sekarang. Fang Yu bertanya, sudah waktunya untuk memulai. Jawab Han Dingtian. Wow, begitu suara itu turun, sosok Han Dingtian muncul di udara. Orang-orang fanatik yang berani,
beraninya kamu menjadi liar di kota kerajaan. Han Dingtian adalah ras surgawi laki-laki dengan rambut putih dan wajah agak tua. Wajahnya dipenuhi garis-garis, tapi matanya sangat tajam. Setelah dia muncul, suaranya menyebar ke seluruh area. Tuan telah bergerak, ekspresi semua ras surgawi berubah lagi. Datanglah dan aku akan membunuh satu hari ini. Setelah itu, raungan Fang Yu terdengar di udara. Ledakan, raungan itu terdengar lagi dan meledak di udara. Energi Dharma yang kuat mulai melonjak kembali. UU membaca www.uukansu.com. Engah, kepulan, sosok Fang Yu terus berkedip, berbenturan dengan Han Dingtian di udara. Setiap tabrakan akan meletus dengan keras. Dan kedua sosok itu terus bertukar kilatan, perlahan bergerak menuju gerbang kota. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Han Miaoyi, yang telah menyaksikan pertempuran itu, menjadi pucat setelah mendengar suara Han Dingtian dan Fang Yu. Segalanya masih bergerak ke arah yang paling tidak ingin dilihatnya. Tapi dia mengerti bahwa kakek pasti tidak punya pilihan. Setelah menerima perintah langsung dari Raja Yuan, dia harus mengambil bulu yang lebih rendah untuk mengaku. Kakek, Han Miaoyi melihat ke arah gerbang kota timur, matanya dipenuhi kekhawatiran. Boom, 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 Fang Yu dan Han Dingtian sepertinya saling bertarung, namun nyatanya mereka meninggalkan kota kerajaan satu demi satu. Setelah kamu keluar dari gerbang kota, kamu akan menggunakan karakter asli untuk menyakitiku. Han Dingtian berkata melalui transmisi suara. Benar-benar, kamu mungkin tidak sanggup menanggungnya. Fang Yu mengangkat alisnya. Itu pasti benar, dan aku pasti benar-benar terluka, kata Han Dingtian, dan aku juga benar, jadi kamu juga harus berhati-hati. Yah, apakah lebih baik menggunakan ilusi? Fang Yu bertanya lagi. Sihir ilusi tidak bisa menipu Raja Yuan. Setelah dia mengembangkan keajaiban jalan tertinggi, dia membuka mata abadi dari jalan tertinggi. Di matanya, semua seni ilusi tidak bisa bekerja. Han Dingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, hati-hatilah. Aku khawatir aku akan membunuhmu jika kamu tidak hati-hati, kata Fang Yu. Keciut, segera, keduanya bergegas keluar dari gerbang timur satu demi satu. Sejumlah besar penjaga berkumpul di tanah. Oke, aku akan menggunakan telapak tangan, kata Fang Yu. Tidak ada pikiran. Han Dingtian menunjuk ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, memadatkan lingkaran demi lingkaran. Telapak tangan tertinggi, desir, lingkaran mengembun di lengan kanan Fang Yu, mengarah ke Han Dingtian. Saat ini, nafas telapak tangan ini masih dalam tahap mengumpulkan kekuatan, dan tidak terlalu ganas. Mata Han Dingtian tajam dan serius, dan pusaran energi magis mengembun di depan jari kanannya. Di udara di luar gerbang kota, keduanya berseberangan, mata mereka dingin. Saat ini, Fang Yu sedang mengamati perilaku Han Dingtian. Sejujurnya, dia tidak akan mempercayai Han Dingtian hanya karena beberapa kata sebelumnya. Sekarang telapak tangan ini bekerja di permukaan, tetapi energi sihir sebenarnya yang dilepaskan tidak akan terlalu lemah, namun, ia harus memadatkan 50 cincin. Sedangkan untuk jari Han Dingtian, tekanan yang dilepaskan sangat kuat. Ada hubungannya, saya harap Anda tidak mengalami terlalu banyak cedera. Fang Yu berbicara dengan ringan, dengan 50 cincin sudah terkondensasi di lengan kanannya. 50 cincin telapak tangan tertinggi. Ledakan. Setelah berkah dari kekuatan berbeda dari 50 cincin, hukum kekerasan dapat meledak dari telapak tangan. Kekuatan mengerikan yang mengandung kekuatan penghancur mengalir ke arah Han Dingtian seperti banjir. Mata Han Dingtian menyusut, dan energi sihir yang terkondensasi di depan ujung jarinya meledak pada saat yang bersamaan. Ledakan, gelombang udara meledak, dan energi sihir di depan ujung jari meledak ke depan seperti anak panah yang tajam. Banglong. Kekuatan telapak tangan ilahi tertinggi bertabrakan dengan udara yang terkandung di jari ini, dan suara keras meletus. Gelombang udara yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Mundur, mundur, mundur ke kota. Jika tidak, wajah dari banyak pengawal kerajaan yang menjaga gerbang kota ini berubah drastis, dan mereka berteriak dan mundur ke dalam kota. Boom-boom. Segera setelah itu, gerbang kota dan tembok kota di belakang mereka bersinar terang, dan tanah hancur dalam jumlah besar, membuatnya sulit untuk menahan tekanan. Dan ras surgawi di kota itu, bahkan di bawah perlindungan beberapa pesona di kota kerajaan, masih bisa merasakan letusan dahsyat akibat dampak ini.
Nafas ini terlalu kuat. Banyak ras surgawi di kota yang ingin mengikuti keluar kota untuk menyaksikan pertempuran, semuanya ketakutan. Jika mereka benar-benar bergegas keluar, mereka akan terkena dampaknya, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Boom! Di luar gerbang kota, tanah terus runtuh dan menyebar. Kekuatan horor bertabrakan, seakan menghancurkan dunia. Telinga banyak ras surgawi yang menyaksikan pertempuran itu masih berdengung, dan kepala mereka sedikit tidak sadarkan diri. Di udara di luar kota, Fang Yu tidak lagi terlihat. Han Dingtian masih di tempatnya, dengan telapak tangan terangkat di depannya, dan ada segel rumit yang berkilauan di depannya. Namun, banyak retakan telah muncul pada segel geng ini. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Han Dingtian, wajahnya sangat serius, dan dia menatap lurus ke depan. Seiring berjalannya waktu, debu di langit di luar kota berangsur-angsur berkurang dan menjadi cerah. Han Dingtian berbalik dan perlahan terbang ke gerbang kota dan mendarat. Pada saat ini, banyak penjaga dan ras surgawi yang berkerumun di depan gerbang kota dapat melihatnya saat ini. Wajahnya agak pucat, dan sudut mulutnya masih mengeluarkan darah. Melihat pemandangan ini, wajah semua penjaga dan ras surgawi tercengang. Yang terjadi selanjutnya adalah kejutan yang tak terbatas. Tai Si, terluka. Tai Si, sebenarnya terluka. Inilah Grandmaster, kekuatan dan status Maha Guru adalah yang kedua setelah keberadaan Raja Yuan. Di mata mereka, Tai Si jarang bergerak. Begitu dia bergerak, sesuatu yang sangat sulit pasti akan terjadi. Hari ini, mereka cukup beruntung melihat Tai Si mengambil tindakan, tetapi mereka tidak mengira bahwa Tai Si kembali dengan darah dan terluka. Lawan, sungguh keberadaan yang menakutkan. Kakek, mengikuti Han Miaoyi, yang datang ke gerbang kota, wajahnya langsung menjadi pucat saat melihat Han Dingtian yang terluka. Inilah situasi yang paling dia khawatirkan. Fang Yu dan Han Dingtian tidak memiliki kontradiksi yang besar dalam diri mereka, dan tidak perlu ada konflik. Namun saat ini masih terjadi konflik. Apalagi kakeknya mengalami kerugian. Wow, Han Miaoyi tidak terlalu peduli, dan langsung bergegas ke Han Dingtian. Saat ini, Han Dingtian baru saja memasuki kota dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Kakek, kamu baik-baik saja. Han Miaoyi berlari ke arah Han Dingtian dan mengangkat kepalanya, matanya yang indah dipenuhi kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Han Dingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, sayangnya, biarkan umat manusia ini melarikan diri. Kakek, mata Han Miaoyi berkedip, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berbicara. Dia tahu masih ada ratusan mata yang menatapnya. Tidak peduli betapa bersemangatnya dia mengatakannya, dia harus membicarakannya nanti. Anda kembali ke rumah dulu, saya ingin pergi ke istana dan melaporkan situasi terkait kepada Yang Mulia. Han Dingtian menepuk bahu Han Miaoyi dan berkata, petik 2 titik. Ya, Han Miaoyi menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Han Dingtian mengangguk. Sampai jumpa, temui Tai Si. Pada saat ini, para penjaga dan klan surgawi di sekitar yang masih linglung kembali sadar dan segera membungkuk dan memberi hormat. Han Dingtian tidak berbicara, melihat ke arah istana Yuan, sosoknya melintas dan menghilang di tempat yang sama seketika. Di luar kota, Fang Yu berlari ke arah selatan. Saat ini, dia sedikit terkejut. Baru saja dia menggunakan telapak tangan ilahi tertinggi 50 cincin dan langsung menyerang ke arah Han Dingtian. Han Dingtian tidak melakukan penghindaran atau perilaku defensif apapun. Hanya menggunakan jari untuk melakukan serangan balik. Dengan kata lain, Han Dingtian terkena pukulan langsung dari telapak tangan ilahi tertinggi 50 cincin. Dalam kasus ini, Han Dingtian hanya terluka ringan. Setidaknya di permukaan, nafas masih stabil dan tidak ada gangguan yang terlihat jelas. Adapun tubuh fisiknya tetap utuh, dan tulangnya tidak remuk. Situasi ini bisa dikatakan melebihi ekspektasi Fang Yu. Tahukah Anda, telapak tangan ilahi tertinggi 50 cincin sudah cukup untuk membuat beberapa makhluk asing purba dengan daging yang kuat hancur berkeping-keping. Han Dingtian, Raja Asal. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, apakah mereka sudah berada di atas Hedao Tianxian? Tidak mungkin. Di atas Hedao Tianxian adalah Kaiyuan Tianxian, dan itu bukanlah sebuah konsep sama sekali, kata Li Huoyu. Mereka semua adalah Dewa Hedao, kesenjangan kekuatan di antara mereka begitu jelas. Han Dingtian berkata sebelumnya bahwa Raja Yuan dapat langsung melenyapkan kedua orang Sinan Dao dan Sinan Yong,
meskipun kedua orang ini bukan hanya tidak punya otak, mereka memang sangat bodoh, lemah. Tapi, menurutku raja sumbernya tidak terlalu jauh, kan? Fang Yu mengerutkan kening. Dia benar, persepsi antar manusia bisa sangat bagus, apalagi yang abadi. Li Huoyu menjawab, baiklah tepatnya. Guru, dalam hal stratifikasi yang akurat. Sebagai sebuah alam, Hedao Tianxian dapat dibagi menjadi 8 lapisan, yang merupakan alam kecil. Pada saat ini, air mata dingin yang ekstrim, yang sudah lama tidak diucapkan, tiba-tiba berbicara, menyela kata-kata Li Huoyu yang belum selesai. 8 lapisan, alam apa itu? Fang Yu bertanya. Setelah mencapai Hedao Tianxian, Taoisme yang telah dikembangkan sebelumnya diintegrasikan lebih jauh ke dalam tubuh fisik. Setelah mencapai tingkat ini, hal yang harus dilakukan adalah mulai memahami hukum dunia dan dengan demikian mengendalikan kekuatan dunia. Jawab air mata dingin ekstrim. Hukum dunia, Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Itulah hukum asli dunia tempatnya berada, misalnya, benua Yunyu saat ini adalah dunia tempat banyak makhluk surgawi berada. Cry Colters menjelaskan, yang ingin mereka pahami adalah hukum asli benua Yunyu, untuk mengontrol kekuatan asli benua Yunyu. Mendengar jawaban ini, Fang Yu mengerutkan kening, merenung sejenak, dan bertanya, dengan kata lain, setelah mencapai Hedao Tianxian, apa persaingan untuk hukum asli seluruh benua Yunyu? Tidak sama sekali, tapi sebagian besar kekuatan Hedao Tianxian sangat bergantung pada tingkat pemahaman hukum dunia. Kata air mata dingin menangis. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, jika ini masalahnya, maka para dewa ini akan meninggalkan dunia benua Yunyu di masa depan, dan mencapai dunia lain, maka hukum benua Yunyu tidak akan berguna, dan mereka harus memulai semuanya lagi. Setiap kali Anda mengubah dunia, Anda harus memahami kembali hukum dunia di tempat itu. Bukan seperti itu, Guru. Anda memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang hukum dunia, tidak peduli alam mana yang Anda capai, Anda dapat langsung mengontrol hukum alam itu, dan menggunakan kekuatan dunia alam itu. Jawab air mata dingin, dan untuk mencapai alam itu, biasanya Anda telah menembus Hedao Tianxian dan mencapai alam Keiyuan Tianxian. Inilah alasan saya sebelumnya berspekulasi bahwa aura di Void Abyss dikumpulkan, dan mungkin dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian surgawi sumber terbuka. Li Huoyu mengambil hak untuk berbicara lagi dan berkata, karena hanya pemahaman tentang hukum dunia, hanya dengan cara itulah aura bintang dapat ditransfer dalam waktu singkat. Jadi apa nama spesifiknya, masing-masing dari 8 lapisan di Hedao Tianxian? Fang Yu bertanya, dipromosikan menurut tingkat penguasaan hukum dunia, Hedao dibagi menjadi 8 tingkatan. Setelah tingkat ke-8, pada dasarnya Anda mengontrol hukum satu alam dan kekuatan satu alam. Jawab Cry Colters, setelah itu adalah dewa open source. Jadi begitu, jika ini masalahnya, maka mantan Sinan Dao dan Sinan Yong, mungkin hanya Hedao Tianxian tingkat 1, kata Fang Yu. Urutan pertama, mereka memiliki kentut tingkat pertama, yaitu, orang hijau tertegun yang baru saja dipromosikan menjadi Tianxian selama beberapa tahun. Jika mereka mengendalikan hukum dunia, bahkan jika mereka hanya memiliki tingkat pertama, mereka akan melakukannya tidak menjadi lemah seperti yang mereka tunjukkan, kata Li Huoyu. Mereka memang sangat lemah. Fang Yu mengangguk dan berkata, kecuali penggunaan hukum yang lebih banyak dan aura yang lebih kuat, tidak ada fitur yang lebih menonjol daripada bumi yang abadi. Saya cukup kecewa sebelumnya, berpikir bahwa ini adalah yang abadi. Tingkat poin. Di antara kata-kata itu, Fang Yu perlahan-lahan menjauh dari kota kerajaan. Tapi dia selalu bisa merasakan kekuatan lingkaran sihir yang terpancar dari asap dan debu kota kekaisaran. Dengan kata lain, dia belum sepenuhnya lepas dari kendali kota kerajaan. Wow, jadi Fang Yu terus mempercepat dan bergegas ke depan. Segala sesuatu tentang dinasti Genji tidak terburu-buru untuk mendapatkan jawabannya. Fang Yu tahu bahwa banyak keraguan akan terjawab ketika dia tiba di istana guru kekaisaran. Adapun rencana Han Dingtian untuk berurusan dengan Yuan Wang, setuju atau tidak tergantung pada situasi spesifik. Yang sebenarnya ingin dia ketahui adalah situasi di benua Yunyu, bukan hanya terbatas pada tempat kecil di dinasti Genji. Faktanya, dia sama sekali tidak pernah memandang dinasti Genji. Alasan persimpangan tersebut hanya karena dia baru saja tiba di benua Yunyu, dan kebetulan dia termasuk dalam wilayah dinasti Genji. Lihatlah sekilas dan ketahui semuanya.
Dari kekuatan dinasti Genji, Fang Yu pada dasarnya dapat mengetahui situasi dasar seluruh benua Yunyu. Baginya, ini sudah cukup. Swiss. Sepanjang jalan ke selatan, ketika mencapai titik kritis tertentu, kekuatan lingkaran sihir yang dilepaskan oleh kota kerajaan tiba-tiba menghilang. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu benar-benar telah lolos dari jangkauan kota kerajaan. Dia melambat dan melanjutkan perjalanan. Han Dingtian berkata bahwa dia telah mengirim bawahannya untuk merespons di sini, jadi. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan melihat ke dataran di tanah. Segera, dia melihat seseorang menunggu kurang dari 200 meter di depannya. Wow, Fang Yu datang sebelum sosok ini. Ini adalah ras surgawi, dengan garis-garis di wajahnya, jubah biru dan emas, pakaian mewah, dan temperamen seperti orang berpangkat tinggi. Dia menghadapi mata yang anggun dan tajam, dan alisnya agak mirip dengan Han Dingtian. Tapi Fang Yu, sesama Daois Fang. Klan surgawi bertanya sambil mengepalkan tangan. Fang Yu mengangguk dan menjawab, saya, siapa kamu? Di Xiahan dan Jinwu, saya datang menemui Daois Fang atas perintah ayah saya. Klan surgawi tersenyum. Ayah, tampaknya Han Jinwu adalah pewaris Han Dingtian. Oke, ayo pergi sekarang. Fang Yu berkata pada Han Jinwu. Tolong. Cham Jinwu segera memberi isyarat. Istana Yuan, Jingxinzai. Han Dingtian berjalan maju selangkah demi selangkah. Di luar Jingxinzai, dia berlutut dan menundukkan kepalanya. Saat ini, sosok tegap itu masih menghadap dinding kosong, dengan punggung menghadap pintu. Laporkan kepada Yang Mulia, mohon maafkan para abdi dalam karena tidak membunuh umat manusia itu. Han Dingtian menunduk dan berbicara dengan nada rendah hati. Sosok punggung itu tetap tidak bergerak. Seluruh kursi sepi seperti kematian. Han Dingtian tidak berbicara lagi, hanya menunggu dengan tenang jawaban Raja Yuan. Setelah beberapa saat, terima kasih, Taisi. Raja Yuan tiba-tiba berkata, dengan nada keagungan yang tak ada habisnya, kamu terluka, apakah ada masalah serius? Terima kasih Yang Mulia atas perhatian Anda, jenazah menteri tidak dalam masalah serius. Han Dingtian masih berlutut, menundukkan kepala, dan menjawab, masalah ini adalah kelalaian saya. Kita tidak boleh membiarkan tubuh bangsawan Taisi melakukan hal kecil ini, kita harus menyerahkannya kepada para pemimpin di bawah untuk melakukannya. Yuan Wang berkata lagi, Han Dingtian segera bersujud, dan berkata, tanpa Yang Mulia, menteri bukanlah apa-apa. Dari mana datangnya tubuh mulia? Itu hanyalah tubuh fana. Selama itu perintah Yang Mulia, menteri pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Haha, Yuan Wang tertawa terbahak-bahak, dan ada sedikit tawa dingin. Saat ini, dia perlahan berbalik. Raja Yuan mengenakan jubah merah keemasan, wajahnya penuh garis-garis rumit, dan pupilnya seperti manik-manik transparan. Dia sepertinya sedang menatap Han Dingtian yang sedang berlutut di depan Jingxinzai, dan dia sepertinya memalingkan muka. Tapi kemanapun dia memandang, sejak dia berbalik menghadap Han Dingtian, tekanan mengerikan itu telah muncul. Berusahalah yang terbaik, Taisi, apakah kamu sudah mencoba yang terbaik? Yuan Wang bertanya tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Mendengar pertanyaan ini, Han Dingtian, yang sedang berlutut di depan Jingxinzai, sedikit mengangkat kepalanya. Dia tidak memandang Raja Yuan dan menjawab, Yang Mulia, menteri memang mengabaikan dan meremehkan kekuatan umat manusia itu. Meremehkan, Anda telah menyaksikan pertempuran itu. Mengapa Anda masih meremehkan kekuatannya? Apakah itu karena Taisi, otakmu lebih buruk daripada dua orang Sinan Dao dan Sinan Yong? Yuan Wang berkata dengan nada bercanda yang samar, tapi sekali lagi itu penuh dengan rasa dingin yang sedingin es, dan itu menakutkan. Mendengar ini, mata Han Dingtian berubah. Dia terdiam beberapa detik dan bertanya, pernyataan Yang Mulia maksudnya menteri. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya ingin tahu, berapa banyak kebohongan yang berani Anda katakan di depan saya, kata Yuan Wang. Tubuh Han Dingtian sedikit bergetar. Tidak ada bawahan lain yang berani berbohong di hadapanku berkali-kali, kata Yuan Wang lagi. Pada titik ini, nada suara Yuan Wang jelas sudah dingin. Dan Han Dingtian, juga perlahan mengangkat kepalanya, menegakkan pinggangnya, dan menatap Raja Yuan. Matanya serius, tapi ekspresinya tenang. Mereka tidak berani, juga tidak sempat berbohong berkali-kali, karena selama mereka berani menipu saya sekali saja, sama sekali tidak akan ada waktu berikutnya.
Yuan Wang berkata, tetapi kamu berbeda, kamu adalah Taisi, kamu adalah Han Dingtian, aku bersedia memberimu beberapa kesempatan lagi. Tapi kenapa, kamu hanya tidak ingin melihat kamu menerimanya saja, dan memperlakukanku sebagai orang buta? Menteri, tidak pernah menipu yang mulia. Han Dingtian menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Tidak, di tengah mata transparan Yuan Wang, ada cahaya aneh yang melintas di lorong. Menghadapi Han Dingtian, dia melepaskan gelombang tekanan dari tubuhnya, semuanya berkumpul di Han Dingtian. Saat ini, Han Dingtian berada di bawah tekanan besar. Tapi wajahnya tetap tidak berubah, dan tidak ada kepanikan dan ketakutan di matanya. Apakah ada? Kamu bilang itu tidak masuk hitungan, aku punya keputusan akhir. Yuan Wang tiba-tiba berdiri, paksaannya meningkat ke puncak. Ledakan, lantai di bawah lutut Han Dingtian hancur dan seluruh tubuhnya tenggelam. Namun pinggangnya masih tegak, tidak membungkuk. Taisi, kamu bahkan tidak ingin berlutut. Yuan Wang memegangi tangannya di punggung, wajahnya dingin. Menteri, tidak pernah menipu yang mulia, kata Han Dingtian dengan mata tegas. Bajingan, Yuan Wang berbisik. Ledakan, dengan suara keras, seluruh tubuh bagian atas Han Dingtian hancur di bawah tanah. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah dia sedang ditahan oleh gunung besar. Han Dingtian, kali ini, aku tidak akan mentolerirmu lagi. Yuan Wang memandang Han Dingtian dengan merendahkan, dan berkata dengan suara dingin, apa yang ingin kamu lakukan, aku tahu segalanya. Mulai hari ini, kamu tidak akan ada kesempatan lagi. Wajah Han Dingtian ditekan ke tanah, tidak ada ekspresi yang terlihat. Istana Grandmaster tidak berada di kota kerajaan, tetapi di sisi timur kota kerajaan. Dibandingkan dengan kota utama para menteri berjasa lainnya, rumah Taisi tidak menempati area yang luas, dan bahkan terlihat agak kumuh. Sama sekali tidak terlihat bahwa ini adalah kediaman pengontrol kekuasaan kedua dinasti tersebut. Namun memikirkan hubungan halus antara Taisi dan Yuan Wang, langkah yang sengaja dibuat sederhana ini dapat dimengerti. Han Jinwu membawa Fang Yu ke rumah Taisi, dan kemudian membawanya ke ruang belajar di bagian dalam mansion. Teman Fang Daois, silakan duduk. Saat ayahku kembali, kita akan mulai membahas masalah kerja sama khusus. Han Jinwu tersenyum. Oke, Fang Yu mengangguk. Dadada, pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Segera, bayangan muncul dari luar ruang kerja. Itu adalah Han Miaoyi. Melihat Fang Yu, mata Han Miaoyi sedikit berubah, tapi dia tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, dia berjalan ke tubuh Fang Yu dan membungkuk memberi hormat. Saya telah melihat Tuan Fang, kata Han Miaoyi. Sebelum kembali ke rumah Mahaguru, dia mengetahui tentang Fang Yu dari mulut Cham Jinwu. Saat itu dia menyadari bahwa Han Dingtian dan Fang Yu hanya berakting dalam sebuah drama, bertindak untuk Raja Yuan. Namun jika Anda memikirkannya sedikit, Anda akan tahu bahwa pendekatan ini bisa dikatakan sangat berisiko. Arti Yuan Wang membiarkan Han Dingtian bergerak mungkin karena dia ingin meminjam tangan Fang Yu untuk menyingkirkan Han Dingtian. Paling tidak, dia harus berjuang untuk kedua kekalahan tersebut, sebuah kemenangan yang menyedihkan. Namun akibatnya sekarang Han Dingtian terluka ringan, dan terjadi kerusuhan di kota raja, dan Fang Yu, ras manusia yang membunuh dua dewa klan Sinan, melarikan diri begitu saja. Inilah yang terjadi di bawah pengawasan banyak ras surgawi, termasuk penjaga kota kerajaan. Dengan karakter Raja Yuan, dia tidak akan pernah tahan dengan nada ini, dan dia harus memberikan penjelasan kepada banyak ras surgawi di kota raja. Dan tujuan untuk melampiaskan amarahnya, hanya Han Dingtian yang memasuki istana untuk melaporkan situasinya. Oleh karena itu, Han Miaoyi sangat cemas saat ini. Setelah menyapa Fang Yu, dia berbalik dan menatap Han Jinwu. Dai mengerutkan kening dan berkata, Paman Wu, kenapa kamu tidak membicarakan hal ini denganku dulu? Han Jinwu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah memutuskan masalah ini untuk sementara, dan tidak ada waktu untuk membicarakannya denganmu. Berpikir terlalu sedikit, terlalu sembrono, kakek seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Han Miaoyi mengatupkan kedua tangannya, wajahnya pucat. Mendengar kata-kata ini, Han Jinwu mengerutkan kening dan menunjukkan ketidaksenangan. Karena kesukaan Han Dingtian, status Han Miaoyi di keluarga Han memang sangat tinggi. Tapi tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia hanyalah seorang junior, dan sekarang Han Dingtian lah yang membuat keputusan.
Bagaimana dia bisa mempertanyakannya seperti ini? Sebenarnya, menurutku ini juga sedikit rumit. Saat bertingkah seperti ini, kecuali Raja Yuan tidak memperhatikan pertempuran kita, mudah untuk melihat kekurangannya, kata Fang Yu. Han Miaoyi menoleh untuk melihat Fang Yu, dengan mata yang rumit, dan bertanya, lalu kenapa kamu? Ini saran kakekmu. Aku baru saja melakukannya. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, mengenai apakah metode ini akan berhasil, kakekmu seharusnya mempertimbangkannya. Dia terlihat seperti orang yang pintar. Han Miaoyi tidak berbicara lagi. Duduklah, kakekmu seharusnya tidak bisa kembali untuk sementara waktu, mari kita bicarakan hal lain dulu. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi dengan senyuman di wajahnya. Di mana Han Miaoyi masih mengobrol saat ini. Tapi karena itu adalah permintaan Fang Yu, dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa duduk dengan gelisah. Aku ingin bertanya, karena kamu adalah manusia. Fang Yu baru saja menanyakan pertanyaan itu, dia melirik ke arah kambrium di ruangan itu. Benar saja, ekspresi Han Miaoyi berubah, dan matanya memberi isyarat kepada Fang Yu untuk tidak mengatakan apapun. Jelas sekali, mungkin hanya Han Dingtian yang mengetahui identitas manusianya. Saat ini, Cham Jinwu juga menatap Fang Yu. Sebenarnya, saya hanya ingin bertanya, tahukah Anda lokasi spesifik di mana sejumlah besar ras manusia berkumpul di benua Yunyu? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Mendengar pertanyaan ini, Han Miaoyi dan Han Jinwu terkejut. Terutama Kambrium. Namun dia segera menyadari bahwa Fang Yu adalah ras manusia, dan tidak mengherankan jika menanyakan pertanyaan seperti itu. Tuan Fang, pertanyaan ini, saya tidak bisa menjawab Anda, hanya kakek saya yang tahu. Han Miaoyi menjawab dengan suara rendah. Dengan kekuatan Fang Daoyou, tidak perlu kembali ke umat manusia, dan menemukan keterikatan kelompok etnis tingkat tinggi, masa depanmu tidak akan terbatas. Kata Cham Jinwu dari samping. Terlampir, Fang Yu menunjukkan ekspresi tidak tersenyum. Ya, meskipun Cham Jinwu ingin mengatakan sesuatu. Tapi saat ini, terdengar lagi suara langkah kaki di luar. Setelah beberapa saat, kedua pria berbaju hitam itu bergegas masuk ke ruang kerja dan berlutut. Apa masalahnya? Han Jinwu mengerutkan kening, mencoba menegur kedua pria ini karena tidak memiliki aturan. Tuanku, baru saja, ada berita dari Istana Yuan. Yang Mulia sangat marah karena Taisi tidak menangkap umat manusia. Dia segera memutuskan untuk membawa Taisi ke hukuman mati. Tuduhan dan hukuman khusus akan diputuskan di hari lain. Suara gemetar itu melaporkan dengan tergesa-gesa. Apa? Wajah Cham Jinwu berubah drastis. Han Miaoyi segera berdiri, wajahnya pucat. Juga, Yang Mulia juga memerintahkan Komandan Nanyang untuk memimpin Wang Bingtuan untuk merebut rumah Taisi kami. Pria lain terengah-engah dan berkata, ini tidak mungkin. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu yakin ini berita sebenarnya? Han Jinwu bertanya dengan cemas dengan ekspresi pucat di wajahnya. Kedua pria itu tampak sangat panik, menempelkan dahi mereka ke tanah, dan berkata, Tuanku, masalah ini, benar. Telah diumumkan melalui Istana Yuan, dan segera, dinasti akan mengetahuinya. Petik 2. Mata Cham Jinwu terbuka lebar, wajahnya penuh keheranan, dan dia tidak melambat. Di sisi lain, Han Miaoyi yang duduk di hadapan Fang Yu hanya memiliki warna pucat di wajah cantiknya. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Saya pikir pendekatan Han Dingtian terlalu berisiko sebelumnya, tapi sekarang, Raja Yuan sangat marah tentang ini. Benda ini sendiri tidak boleh digunakan. Karena ini terlalu merepotkan. Seorang biksu manusia yang dibenci oleh ribuan kelompok etnis di benua Yunye, masuk ke kota kerajaan sendirian dan membuat keributan besar, dan bahkan memotong dua dewa surgawi dari klan Sinan. Kejadian seperti itu cukup dicatat dalam catatan sejarah dinasti Genji dan harus ditangani dengan hati-hati. Pada awalnya, Raja Yuan memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada Han Dingtian untuk menanganinya. Faktanya, dia pernah menggali lubang, dan itu adalah lubang yang sangat besar. Jika Han Dingtian bisa langsung menghukum Fang Yu, maka tentu saja akan ada kedamaian. Tetapi jika tidak bisa dilakukan, maka Han Dingtian akan terkubur di lubang yang dalam ini. Sebagai seorang Taisi, bahkan suku manusia pun tidak bisa menghadapinya. Bagaimana seluruh dinasti memandang Taisi? Kenapa kakek melakukan kesalahan seperti itu? Han Miaoyi mengatupkan kedua tangannya, menggigit bibir merahnya, dan hatinya tenggelam ke dasar.
Menurutnya, kakek Han Dingtian sangat bijaksana. Saat melakukan sesuatu, pertama-tama dia akan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi dan mempertimbangkan pro dan kontra sebelum memutuskan bagaimana melakukannya. Bahkan jika Anda ingin bekerja sama dengan Fang Yu melawan Yuan Wang, Anda tidak boleh menggunakan kejadian ini untuk membuat keributan. Anda harus lebih berhati-hati dan mengambil pandangan jangka panjang. Sekarang situasi ini setara dengan Raja Yuan yang menggali lubang di depannya. Han Dingtian melihat lubang itu dan melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini? Pikiran Han Miaoyi berputar cepat, memikirkan niat sebenarnya Han Dingtian. Tapi dia memikirkannya sejak lama, dan dia tidak bisa memikirkan manfaat apapun yang akan didapat dengan melakukan itu. Dia telah memikirkan cara untuk menyingkirkan Han Dingtian, dan bahkan Yuan Wang, yang bahkan menggunakan metode pembunuhan tingkat rendah, telah menemukan peluang bagus kali ini, tapi bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya. Mulai sekarang, Raja Yuan pasti akan memahami titik ketidakmampuan melakukan sesuatu, dan membiarkan keagungan Han Dingtian sebagai maha guru hilang. Pada saat itu, dia akan dapat mengundurkan diri dari jabatan maha guru Han Dingtian karena alasan yang sah. Kehidupan dan kematian Han Dingtian yang masih berada di penjara kematian ditentukan oleh Raja Yuan. Tidak peduli bagaimana Anda berpikir, bagi Han Dingtian dan keluarga Han, apa yang mereka hadapi sekarang adalah jalan buntu. Kakek, kenapa? Han Miaoyi mengerutkan kening, wajahnya sangat jelek. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Han Dingtian bahkan tidak memikirkan metode penggalian yang jelas dari Raja Yuan. Ini benar-benar tidak normal. Namun, jika Han Dingtian mengetahui metode tindak lanjut Yuan Wang, namun tetap melakukannya, apa niatnya? Tangan Han Miaoyi sedikit gemetar. Di pihak Han Jinwu, Liu Shen Wuzu bahkan lebih hadir. Han Dingtian adalah tulang punggung rumah Taisi mereka dan seluruh keluarga Han. Sekarang, ada masalah dengan tulang punggung, dan seluruh keluarga Han tidak memiliki pemimpin. Apalagi saat ini, krisis sudah dekat. Raja Yuan telah mengirim Panglima Besar Nanyang untuk menyegel rumah guru besar. Dapat dikatakan bahwa ini sudah merupakan situasi yang menyedihkan. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Cham Jinwu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya dipenuhi kebingungan dan panik. Saat ini, Fang Yu masih duduk di kursi dengan ekspresi tenang. Sejujurnya, situasi ini sebenarnya melebihi ekspektasinya. Dia awalnya mengira Han Dingtian berani melakukan ini, setidaknya dia memiliki kepercayaan diri, atau punya cara khusus untuk menyeberangi lautan. Namun, Han Dingtian memasuki istana untuk melaporkan situasi tersebut dan langsung ditahan oleh Raja Yuan. Dan rumah Mahaguru ini juga akan disegel. Apakah ini kebijaksanaan Taisi? Apakah ini menggodaku? Mata Fang Yu bergerak sedikit dan perutnya bergumam. Dia awalnya ingin mempelajari lebih banyak informasi berguna dari mulut Han Dingtian. Namun saya tidak menyangka bahwa kerja sama tersebut akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Sial, buang-buang waktuku. Fang Yu mengerutkan kening dan berdiri. Saat ini, Han Miaoyi, yang duduk di samping, kembali sadar. Dia menatap Fang Yu, matanya yang indah berbinar, seolah dia telah melihat penyelamat. Saat ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Han mereka, adalah Fang Yu di depannya. Hanya, Tuan Fang, kata Han Miaoyi. Fang Yu menoleh untuk melihat Han Miaoyi, hanya untuk melihat ekspresinya, dia mengerti apa yang ingin dia katakan. Rencananya disediakan oleh Han Dingtian sendiri. Dia tidak yakin, jadi dia tidak boleh mengambil risiko seperti itu. Sebelum Han Miaoyi dapat berbicara, Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, sekarang Han Dingtian telah ditahan oleh Raja Yuan. Kesalahannya sendiri tidak ada hubungannya dengan saya. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Han Miaoyi menjadi pucat. Dia tahu apa yang dikatakan Fang Yu adalah kebenaran. Kamu membuang-buang waktuku. Kamu seharusnya memberiku sejumlah kompensasi, tapi menurutku situasimu tidak begitu baik, jadi lupakan saja. Kata Fang Yu, dan berjalan keluar. Dasar kerjasamanya dengan Han Dingtian didasarkan pada kemampuan Han Dingtian berbicara. Namun kini, Han Dingtian langsung dipenjara. Fang Yu tentu saja tidak perlu bekerja sama dengan Tai Sifu. Selanjutnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memperoleh informasi. Raja asal, mata Fang Yu menunjukkan warna sedingin es. Bum-bum, sebelum Fang Yu meninggalkan ruang belajar, dia mendengar suara teredam yang berat dan rapi datang dari kejauhan.
Suara ini sangat mirip dengan suara beberapa makhluk besar yang menginjak tanah. Hanya saja sangat rapi dan tidak berantakan. Fang Yu mengerutkan kening, melihat ke depan, kesadaran rohaninya dilepaskan. Segera, dia melihat tim yang terdiri lebih dari 3.000 tentara sedang mendekati arah rumah Taisi, dan jaraknya kurang dari 500 meter. Kelompok tentara ini mengenakan baju besi berwarna merah emas, dan di bawah mereka secara seragam menunggangi makhluk asing yang menyerupai harimau tetapi memiliki sayap seperti elang hitam. Penampilan makhluk asing ini sangat ganas, dan pupil matanya sedikit bersinar dengan darah. Di garis depan kelompok prajurit ini ada dua pemimpin yang kuat. Pemimpin di depan menunggangi seekor beruang berambut putih dan berotot seperti batu. Dan setelah separuh tubuhnya, dia berdiri di atas pedang terbang, mengenakan jas hitam dan wajah tampan. Tim ini adalah korps raja keempat yang ditakuti oleh dinasti. Dan pemimpin Nanyang, wakil komandan Wen Yuan, adalah pemimpin korps ini. Ada total 4 resimen raja di bawah Yuan Wang. Di antara mereka, korps raja keempat secara langsung mematuhi mobilisasi Raja Yuan, dan 3 korps raja lainnya jarang muncul, dan merupakan garis pertahanan terakhir yang mengawal mereka. Pada hari kerja, setiap instruksi internal yang harus dilaksanakan langsung oleh Raja Yuan ditangani oleh korps raja keempat. Termasuk menggeledah rumah, menangkap pengkhianat, memperkosa, menghancurkan pintu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Justru karena inilah korps raja keempat memiliki kekuatan pencegah yang begitu besar dalam dinasti tersebut. Dapat dikatakan bahwa korps raja keempat melambangkan kekuatan Raja Yuan. Asal ada alasannya, mereka bisa masuk ke keluarga manapun sesuka hati, baik itu keluarga menteri atau mereka yang berjasa besar. Siapapun yang berani berhenti, siapapun yang menentang perintah raja. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, karena memburuknya hubungan antara Raja Yuan dan Taisi secara bertahap, frekuensi kemunculan korps raja keempat semakin meningkat. Banyak keluarga yang melakukan kontak secara diam-diam dan berjalan mendekat, begitu berita tersiar, mereka digeledah oleh korps raja keempat karena berbagai alasan atau langsung menghancurkan pintunya. Alhasil, suasana dinasti menjadi semakin serius. Tidak ada lagi keluarga yang berani menghubungi satu sama lain secara pribadi. Hari ini, korps raja keempat dikirim lagi. Tak seorang pun di dinasti berpikir bahwa tujuannya kali ini, sebenarnya adalah rumah Mahaguru. Ini adalah rumah Taisi. Meski penampilannya sederhana, namun pangeran mana yang datang ke sini dan tidak bisa menundukkan kepala untuk memberi hormat. Taisi Handingtian adalah kekuatan kedua dalam dinasti, kedua setelah keberadaan Yuan Wang. Boom! Ketika jaraknya sekitar 100 meter dari gerbang istana Grandmaster, korps raja keempat segera berhenti. Langkah kaki itu berhenti tiba-tiba, masih rapi. Komandan Nanyang, mengenakan helm dan penuh baju besi, tampak dingin dan acuh tak acuh, menatap lurus ke rumah sederhana di depannya. Saya adalah Komandan Nanyang oleh korps raja keempat. Hari ini, dengan semangat yang mulia, saya akan datang untuk menyegel rumah Taisi dan semua anggota keluarga Han. Segera keluar dan berlutut untuk menerima keputusan Anda. Nanyang tanpa ekspresi, menggunakan Xianli untuk mengirimkan suaranya. Akibatnya, suaranya langsung mengubah langit yang menutupi keluarga Han, menyebabkan suara gemuruh. Banyak anggota keluarga Han yang terkejut dengan suara ini, kaki mereka lemah, dan keberanian mereka terkejut. Mereka ketakutan, tapi tanpa sadar bergegas ke pintu dan berkumpul dengan cepat. Ini korps raja keempat. Mereka tahu betul bahwa jika mereka berani melanggar perintah, mereka akan langsung dibunuh. Di ruang kerja, setelah mendengar suara Nanyang, Fang Yu berhenti dan mengerutkan kening. Nan, pemimpin Nanyang, wajah Han Jinwu menjadi abu-abu seperti kematian, dan dia duduk merosot di kursi, dan berdiri dengan cepat. Masuk, ke depan rumah, dengarkan pesannya. Han Jinwu melihat kedua bawahan di depannya, dan kemudian ke Han Miaoyi, nadanya putus asa. Dia melirik Fang Yu lagi, sedikit marah dan bingung di matanya. Mengapa bekerja sama dengan umat manusia seperti itu? Hari ini, tidak akan terjadi apa-apa pada Ben. Jika Fang Yu tidak muncul, Raja Yuan tidak dapat menemukan alasan untuk memperlakukan keluarga Han seperti ini. Tetapi saat ini, Cham Jinwu tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia buru-buru meninggalkan ruang kerja dan berlari keluar kediaman Taisi. Dan kedua pria itu mengikuti di belakang. Hanya Han Miaoyi yang masih berdiri di sana tanpa darah di wajahnya. Apakah kamu tidak pacaran?
Fang Yu memandang Han Miaoyi dan bertanya. Han Miaoyi melihat senyum tipis di wajah Fang Yu, menggigit bibir merahnya, dan berkata, Tuan Fang, tolong bantu keluarga Han kami. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa setelah rumah Grandmaster digeledah, keluarga itu anggota juga akan dibawa ke hukuman mati. Dengan cara ini, seluruh keluarga Han runtuh total, dan para dewa sulit diselamatkan. Setidaknya keluarga Han perlu dijaga agar anggota keluarga Han tetap bisa berdiri bersama. Bagaimanapun, Anda tidak dapat digeledah. Tapi kekuatan Korps Raja keempat sangat menakutkan. Di antara keluarga yang digeledah sebelumnya, juga terjadi perlawanan. Akibatnya, seluruh gerbang hancur dan darah mengalir ke sungai. Dengan tidak adanya Han Dingtian, kekuatan keluarga Han tidak cukup untuk melawan Korps Raja keempat. Sekarang, satu-satunya penyelamat yang mungkin adalah Fang Yu. Hanya jika Fang Yu bergerak, keluarga Han punya harapan. Tolong, bagaimana? Aku bergegas keluar dan membunuh Korps Raja. Kamu harus tahu bahwa kakekmu masih di tangan Raja Yuan, dan reaksimu di sini begitu besar sehingga kakekmu akan menderita. Fang Yu berkata dengan ringan. Jika kamu tidak melakukannya, situasi kakek hanya akan bertambah buruk. Han Miaoyi mengertakkan gigi. Saat ini, aku masih belum bisa memikirkan niat kakek, tapi menurutku dia tidak akan duduk dan menunggu kematian, jadi aku hanya bisa menyimpan sebanyak mungkin. Keluarga Han, kalau begitu kamu mengandalkan dirimu sendiri. Aku tidak punya saudara bersamamu tanpa alasan. Mengapa aku harus membantumu? Fang Yu mengangkat alisnya. Jika Anda bersedia membantu keluarga Han kami, Anda akan berterima kasih kepada keluarga Han di masa depan. Anda bisa mendapatkan imbalan apapun jika Anda mau. Han Miaoyi berkata, Tuan Fang, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda harus bersama lagi pula Yuan Wang. Berjuang? Kalau begitu, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, baru saja hendak berbicara. Ledakan. Pada saat ini, energi sihir yang menakutkan melanda langit. Ledakan. Ruang belajar tempat Fang Yu dan Han Miaoyi hancur dalam sekejap, berubah menjadi lubang besar, dengan puing-puing dan percikan asap. Saat ini, di depan gerbang rumah Grandmaster, lebih dari 200 anggota keluarga Han sudah berlutut di tanah. Mereka gemetar dengan kepala menempel ke tanah, dan mereka tidak berani menatap Komandan Nanyang di depan mereka, dan Nanyang sama sekali tidak memperhatikan anggota keluarga Han. Han Dingtian telah diambil oleh Raja Yuan. Dia datang ke rumah Han untuk membersihkan sisa-sisa, tanpa tantangan apapun. Tapi begitu dia melepaskan kesadaran spiritualnya, dia menangkap Fang Yu di keluarga Han. Dia belum melihat Fang Yu, tetapi napas Fang Yu tetap berada di atas lingkaran sihir kota raja. Menurut instruksi Raja Yuan, para prajurit di seluruh kota kerajaan perlu memahami aura ini, dan Fang Yu mulai dicari di wilayah dinasti Genji. Oleh karena itu setelah kesadaran spiritualnya dilepaskan, Fang Yu langsung terkunci. Di saat yang sama, dia melancarkan serangan. Lakukan, dia tidak perlu berbicara sepatah kata pun dengan Fang Yu, manusia rendahan. Berbicara dengan ras manusia berarti menurunkan statusnya. Bang Long, di dalam rumah Taisi, kepulan asap melayang di udara. Wajah Nanyang sedingin besi, menatap lurus ke depan. Di sisinya, Wakil Komandan Wen Yuan juga merasakan napas Fang Yu, menyeringai, memperlihatkan gigi tajam namun hitam pekat di mulutnya. Garis-garis di wajah kedua komandan itu bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Fang Yu, ras manusia, selain statusnya yang rendah hati, kekuatannya di luar imajinasi. Kedua dewa klan Sinan dipenggal olehnya. Dapat dikatakan ini merupakan suatu hal yang menantang. Namun semakin menantang, semakin besar pula penghargaannya. Nanyang dan Wen Yuan keduanya adalah prajurit pribadi yang mengikuti Raja Yuan untuk menaklukkan kuartet dan tidak pernah takut akan perang. Bahkan bisa dikatakan mereka suka berperang dan suka melihat darah berceceran. Khususnya, menyiksa dan membunuh kelompok etnis yang bermusuhan membuat mereka semakin heboh. Sekarang, ada umat manusia di depannya. Suku manusia paling rendah hati. Keganasan dan haus darah di dada mereka segera tersulut. Wow, di dalam asap dan debu, sesosok tubuh terbang keluar, dan ia terbang menuju Nanyang dan Wen Yuan. Ah, Nanyang mencibir dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, di telapak tangannya, tombak seperti naga hitam langsung mengembun menjadi bentuk. Nanyang melemparkan tombak ke arah sosok di depannya.
Ledakan. Saat tombak dilepaskan, ruangnya berputar. Memanggil. Tombak hitam itu menghilang seketika, dan kemudian, posisi sosok terbang di langit itu meledak. Boom! Ada suara keras di udara, dan energi sihir yang kuat melonjak, menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Memanggil. Setelah beberapa saat, bayangan hitam muncul kembali dari udara. Nanyang mengulurkan tangan kanannya dan menangkap pistol hitam yang datang kembali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke udara, senyuman di sudut mulutnya menjadi semakin dingin. Pada saat ini, anggota keluarga Han yang berlutut di tanah sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka hampir tergeletak di tanah. Setelah guncangan berlangsung selama beberapa waktu, dia perlahan kembali tenang. Tidak ada seorang pun di udara. Pada saat yang sama, Fang Yu tidak dapat ditangkap dalam pengertian spiritual Nanyang dan Wen Yuan. Situasi ini membuat mata Nanyang dan Wen Yuan redup. Keduanya menjadi waspada, memanggil. Detik berikutnya, hawa dingin muncul di belakang mereka berdua. Mata Nanyang dan Wen Yuan sama-sama bersinar, dan mereka sudah siap. Ledakan. Kekuatan abadi di dalamnya telah meledak secara menyeluruh. Dua medan kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dan disebarkan. Ledakan. Kekuatan sihir yang menakutkan mengguncang seluruh anggota keluarga Han yang berlutut di depan mereka. Kakak, saat ini, seharusnya hanya ada Nanyang dan Wen Yuan di medan gaya. Tapi, angka ketiga muncul. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu bersinar. Dengan cahaya keemasan cemerlang, tepat di depan Nanyang dan Wen Yuan. Ledakan yang disebabkan oleh tumbukan antara susunan energi sihir muncul di permukaan tubuhnya. Medan kekuatan yang dilepaskan oleh Nanyang dan Wen Yuan, memukul mundur Fang Yu, ingin menghancurkannya. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan. Ketika Nanyang dan Wen Yuan melihat Fang Yu yang tiba-tiba muncul di depan mereka, mata mereka berkilat keheranan. Mengapa kamu harus mencari kematian? Fang Yu berkata dengan dingin sambil mengangkat tangan kanannya. Cahaya putih menyala di tangannya. Pedang giok putih muncul lagi. Om, bilahnya melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Bas, pedang Ki melonjak ke langit. Pada saat ini, tanda pedang salib emas di punggung tangan Fang Yu bersinar. Ledakan, energi pedang di atas bilahnya juga berubah menjadi cahaya keemasan. Ledakan, cahaya keemasan membumbung ke langit, seolah menghubungkan langit dan bumi. Pada saat ini, berdiri di depan Fang Yu, Nanyang dan Wen Yuan, yang hanya berjarak setengah meter, terkejut. Mereka merasakan nafas dahsyat yang tak tertandingi. Pedang Ki semacam ini, hanya dengan induksi, akan menghancurkan hati dan kantong empedu. Karena bukan hanya aura pedang, tapi juga nafas kematian. Nanyang dan Wen Yuan meraung, tidak hanya karena keberanian, tetapi juga karena melepaskan kekuatan peri mereka sendiri. Pada saat hidup dan mati ini, mereka harus melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan mati. Tetapi saat ini Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan pupil matanya seperti nyala api, mampu membakar hati orang lain. Pedang giok putih di tangannya, setelah memberkati kekuatan jalan besar, sudah seperti pedang suci sejati. Tentu saja, nafas yang dikeluarkannya lebih keras, dan tipe serangannya sangat jelas. Ini berbeda dengan nafas pedang Tiandao yang agung dan menghina. Tapi Fang Yu tidak peduli dengan perbedaan di antara mereka. Saat ini, dia hanya ingin segera menyingkirkan dua pemimpin di depannya. Ledakan, Fang Yu memegang pedang giok putih, menghadap Nanyang dan Wen Yuan di depannya, dia menebas. Desir, bilahnya menebas di udara, meninggalkan bayangan. Aura pedang yang menakutkan menyerang tubuh Nanyang dan Wen Yuan. Bang Long, hugang yang dilepaskan oleh Nanyang dan Wen Yuan hancur hampir seketika. Tubuh Nanyang dan Wen Yuan hancur dalam aura pedang yang kejam. Dalam arti sebenarnya, tubuhnya hancur dan berubah menjadi abu terbang. Saat energi pedang dipotong dari pedang Dewa Giok Putih, itu terbentuk, dan kemudian terus berkembang, seperti bulan sabit berbentuk setengah bulan, menyapu ke arah depan. Di depan, ada banyak prajurit Korps Raja Keempat. Kelompok tentara ini masih linglung, merasakan aura pedang, mereka hanya bisa buru-buru mengangkat perisai mereka, ingin bertahan. Namun, di hadapan aura pedang yang menakutkan ini, perisai yang terbuat dari besi keras di tangan mereka garing seperti kertas, dan semuanya hancur. Dan baju besi pada para prajurit ini tidak dapat membagi kekuatan apapun untuk mereka. Karena kekuatan energi pedang ini, belum pernah terjadi sebelumnya. Boom boom,
Suara keras, tanah yang disapu oleh pedang Qi, hancur, dan terbentang ke depan sejauh ribuan mil. Sementara pedang Qi terus menyebar, tidak ada personel lain di depan gerbang rumah Grand Master kecuali anggota keluarga Han yang telah dibombardir sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Korps Raja keempat, yang telah menyebabkan dinasti terpuruk, ketakutan, hancur total. Fang Yu melihat pedang giok putih di tangannya. Darah di sekelilingnya mengalir deras ke bilahnya. Ada semakin banyak garis berlumuran darah pada bilahnya. Pada saat yang sama, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa permusuhannya meroket. Tapi dia tidak akan terpengaruh. Dia hanya merasa semakin penasaran. Apa nama asli Excalibur giok putih? Siapa yang melemparkannya? Dalam pandangan Fang Yu, kekuatan White Jade Excalibur terlalu tinggi. Mungkin sedikit lebih rendah dari pedang Dao Surgawi, tetapi sebagai pedang, itu juga bisa seperti pedang Dao Surgawi, memberkati berbagai kemampuan magis di tubuh Fang Yu, terutama kekuatan 10.000 Dao dan kekuatan agung. Dao, ini sangat berlebihan. Tahukah Anda intensitas kedua kekuatan ini sangat menakutkan? Sebagian besar pedang, saya khawatir mereka tidak tahan. Tapi pedang giok putih, seperti pedang Dao Surgawi, dapat meledak dengan kekuatan yang sesuai setelah memberkati kekuatan 10.000 cara atau kekuatan jalan besar. Ini saja dapat diklasifikasikan sebagai artefak. Setelah menyerap ki darah, Fang Yu menyingkirkan pedang giok putih. Saat ini, dia melihat ke depan. Dataran asli telah berubah menjadi jurang maut, dan seluruh area yang tersapu oleh energi pedang telah runtuh ratusan meter. Adapun Korps Raja keempat, dan kedua pemimpin, Fang Yu tidak perlu melihatnya. Sudah meninggal. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang. Di depan gerbang rumah Mahaguru, mata indah Han Miaoyi terbuka lebar, dan ekspresi mata Fang Yu hanya terkejut. Dia hanya menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Setiap dinasti tahu apa keberadaan Korps Raja keempat. Kepala Panglima Besar dan Wakil Komandan Nanyang Wen Yuan, meskipun bidang budidayanya tidak jelas, kemungkinan besar mereka adalah Tianxian. Tingkat keberadaan ini sebenarnya dibunuh oleh Fang Yu dalam hitungan detik. Keduanya sama sekali tidak lebih lemah dari Sinan Dao Sinan Yong. Namun, berurusan dengan mereka oleh Fang Yu lebih mudah daripada berurusan dengan Sinan Dao dan Sinan Yong. Kekuatan pedang itu. Banyak anggota keluarga Han masih linglung, tapi Fang Yu sudah terbang kembali ke tubuh Han Miaoyi. Meskipun aku tidak berjanji padamu, tapi pada akhirnya aku membantumu menyingkirkan Korps Raja, jadi, apa yang kamu katakan sebelumnya harus diperhitungkan, kata Fang Yu. Petik 2. Kamu, apa yang kamu lakukan? Han Miaoyi adalah bingsue yang pintar, tapi masih sok. Kenapa kamu harus begitu terkejut? Mereka mungkin kuat, tapi selama kamu tidak memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu takut dibunuh oleh lawan, kamu harus membunuh lawannya terlebih dahulu. Ini seharusnya sangat masuk akal. Sederhana.